Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, karena belas kasihan-Mu ya Bapa, kami telah Kau urapi, Kau ubahkan kami, Kau ajarin kami, agar kami boleh bekerja sesuai kehendak-Mu, dan bisa berhasil dalam pekerjaan yang Kau titipkan dalam hidup kami, yaitu bekerja bagi Bapa, bagi Allah sorgawi kami. Kami terima segala kemurahan-Mu ya Bapa, untuk bekerja dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu berkuasa mengubah kami. Seperti para rasul-Mu, Kau ubahkan menjadi hamba-hamba Allah yang bekerja bagi Allah dengan penuh kuasa. Dan itu disebabkan karena iman yang ajaib yang Kau titipkan juga, yang Kau anugerahkan juga kepada mereka. Maka biarlah kami percaya, biarlah kami beriman sesuai dengan cara yang Kau anugerahkan kepada para rasul-Mu. Biarlah kami menerima segala kuasa-Mu untuk bekerja bagi nama-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita lihat dalam Matius 8. Dalam Matius 8 di ayat ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya apa yang Tuhan terangkan, bahwa Tuhan senang dengan iman yang ada pada perwira atau senturion itu. Ya, orang yang punya banyak anak buah ini yakin dengan teori otoritas. Keyakinan akan otoritas sorgawi yang ada di mulut Yesus, yaitu perkataan penuh kuasa Yesus, adalah hal yang sangat istimewa bagi pandangan Tuhan Yesus kita. Di mana dikatakan di sana bahwa aku tidak pernah menjumpai di antara orang Israel iman sebesar ini. Ya, dengan suatu teori yang sangat penting ini kita belajar betapa Tuhan mau ini yang kita ikuti. Ini yang Tuhan mau kita miliki. Itu sebabnya kita pelajari di sini bahwa Tuhan sangat berharap, makanya ada kalimat bahwa orang-orang dari timur, dari barat itu akan duduk dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Tapi justru anak-anak kerajaannya nggak bisa masuk dalam poin ngomongin iman, dan langsung ditutup dengan, "Ayo silakan pergi. Apa yang kamu percaya itu sudah terjadi," artinya sembuh. Jadi Tuhan memperkatakan yang diomongin oleh seorang perwira itu atau senturion atau kepala 100 orang itu adalah imannya
dia sampaikan, dia perkatakan imannya. Satu, kepada Tuhan. Dan dia perkatakan itu sebagai resep pertama bahwa yang penting bukan perkataan dia, tapi perkataannya Tuhan Yesus. Ya, ini penting sekali bahwa dia mengatakan ya sepatah kata saja Tuhan Yesus sampaikan, maka itu akan terjadi. Maka dia berkata-kata dengan iman bahwa kuasa perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan Yesus di atas semua kuasa lain, berotoritas penuh atas semua. Sehingga cukup berkata-kata, yang berkata-kata Tuhan Yesus ya, bukan kitanya. Ya, kitanya berkata-kata untuk mengatakan iman, meminta, memohon, ya, terjadinya kuasa, tapi berimannya pada perkataan Tuhan Yesus. Jadi bukan perkataan kitanya yang berkuasa, tapi perkataan kita, perkataan karena iman kita gitu ya, akan kuasa Tuhan Yesus, yaitu khususnya kuasa perkataan Tuhan Yesus menjadi kata kuncinya. Demikian Bapak Ibu, ya, kita belajar hal sederhana ini. Ini dipuji oleh Tuhan Yesus di antara orang Israel. Kita lebih. Kenapa? Karena orang Israel dalam hal itu, ya, itu adalah orang-orang yang banyak sekali prosedur-prosedur. Merasa tidak layak kalau begini, tata cara, sehingga bukan iman nomor satu, tapi perbuatan nomor satu. Itu yang Tuhan bicara. Bukan artinya Tuhan bicara imannya orang ini di atasnya semua imannya para rasul. Bukan gitu juga kalimatnya. Tapi dalam poin soal diantara orang Israel dalam pengertian yang kemudian tidak bisa masuk, tidak duduk, makan bersama-sama. Disebutnya sedang anak-anak kerajaan itu kan disebut orang-orang Israel kan. Ini ngomongin orang-orang yang tetap beragama Ibrani ya, karena iman mereka dengan perbuatan mereka. Sedangkan iman kita adalah karena pekerjaan dan kuasa Tuhan Yesus. Dan kita berkata-kata sebagai bentuk iman kita, dan kita perkatakan iman kita, iman akan kuasa firman Tuhan Yesus. Dan kita memperkatakan hal yang memang diperlukan, yaitu Tuhan Yesus, perkatakanlah kesembuhan bagi hambaku itu. Dan itu yang penting. Sehingga Bapak Ibu, mari kita pelajari bahwa perkataan iman kita akan kuasa firman Tuhan Yesus, kuasa perkataan Tuhan Yesus, kuasa kata-kata dari sorga, dari Tuhan Yesus, ini yang menyembuhkan. Jadi bukan apapun yang kita katakan, namun kita percaya firman Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan dalam hal ini termasuk perkataan-perkataan, ajaran-ajaran kitab suci yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu, mari kita percayakan lebih kepada Tuhan dan kuasa firman Tuhan yang mampu menciptakan segala sesuatu dari nggak ada jadi ada. Contohnya, jadilah terang, maka terang jadi. Itulah perkataan Tuhan. Ya, perkataan Allah, firman Allah. Ya, karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan, yaitu perkataan Tuhan atau firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama ya Tuhan Yesusku, selamanya mengabdi hanya Tuhan Yesus. Oh Yesus, selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku, Kau berkatiku
melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Selamanya bersama ya Allahku hidup, selamanya mengabdi hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku. Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Kau Allahku satu, Yesus. Oh Yesus, selamanya ku tahu. Oh Yesus, Kau sertaiku. Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau Tuhan Allahku satu. Kau berkatiku, melindungiku. Hanya Kau